Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam mustasliman fasih wasallam. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Muslimin rahimakumullah, sidang kuliah subuh yang berbahagia Masjid Hidayatul Ikhwan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka pelaksanaan salat subuh berjamaah dengan dilanjutkan pengajian sebagaimana biasa yang dilakukan setiap hari. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kepada kita sekalian sebagai umatnya, dengan harapan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, saya berwasiat untuk saya pribadi khususnya dan kepada jamaah subuh umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, di Islam kita diajarkan untuk selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih. Dengan mengingat pada Allah berarti kita akan selalu dekat pada Allah. Apabila kita dekat pada Allah, tentunya apa yang kita inginkan Allah akan berikan selain apa yang diharapkan. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang kuliah subuh yang berbahagia dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bertasbih. Ada kalimat lain yang sering dilafalkan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mencontohkan untuk melazimi kalimat tasbih, mensucikan Allah. Adapun keutamaan yang bakal didapat seorang hamba, di antaranya pertama, kalau kita sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahalanya setara memerdekakan 100 budak. Dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dan terjaga dari godaan setan hingga sore. Betapa indah kita sebagai umat Islam, kita yang membaca banyak tasbih akan mendapat mencatat sebagai satu kebaikan. Bagaimana kita harus mempunyai bekal kita hidup ini untuk menghadapi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'atam marati kanat lahu adla ashri riqabi wa kutibat lahu mitahu hasanah wa mahit anhu mi'atu syai'ati wa kana lahu hilzam minas syaitan yaumahu zalika hatta yumsiya walam ya'ti ahadun bi afdala minna mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksara min zalika man qala subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata maratin khutama yahu walau kana misla rabbi bila zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki alam semesta dan segala puji hanya baginya. Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang memerdekakan 100 orang budak, dicatat sebagai 100 kebaikan untuknya. Dihapus 100 keburukan untuknya. Pada hari itu ia akan terjaga dari godaan syaitan sampai sore hari, dan tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, maksudnya Allah, segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Riwayat Al-Riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimahullah yang berbahagia dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan bosan-bosanlah kita kalau tiap hari mengucap tasbih kepada Allah, baik pagi, siang maupun malam, agar kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah keluarga kita, diri kita masing-masing, warga kita, agar selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya untuk kita semua, dengan harapan kita akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, pahala besar pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Man qala zina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'atahu maratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadu qala mislu ma qala au zada alaihi." Barang siapa ketika pagi dan sore membaca doa subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu atau lebih dari itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, keuntungan kita membaca tasbih pada tiap hari adalah termasuk zikir yang disukai Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, kalimatan khafifatani ala lisani, taqilatani fil mizan,
habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat timbangannya, dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kaum muslimin rahimakumullah, dari keterangan tiga di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita sebagian Islam membaca tasbih, tahmid dan tahlil setiap hari, membaca zikir kepada Allah agar kita selalu mendapatkan perlindungannya hingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, lebih Allah cintai dari manfaat dari sinar matahari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu." Aku membaca doa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar adalah lebih aku cintai daripada sesuatu yang padanya sinar matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan dalam hadis ini bahwa tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Oleh karena itu, tetaplah kita istiqomah beriman kepada, menyembah kepada Allah dengan sebaik-baik mungkin agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Selanjutnya, kelima, termasuk zikir utama. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Ayul kalami afdal?" Qala mastafallahu limala nikati awli ibad subhanallah wa bihamdihi. Apakah ucapan zikir yang paling utama itu? Beliau menjawab, yaitu ucapan zikir yang dipilihkan Allah bagi para malaikatnya atau hamba-hambanya. Subhanallah wa bihamdihi, maksudnya Allah dan Maha Terpuji. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang keluarga yang berbahagia dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa yang disampaikan tadi, marilah diajarkan keluarga kita. Jadi kita biasakan keluarga kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya zikir sebenarnya? Maknanya zikir adalah kita selalu mengingat pada Allah akan kehidupan ini. Hidup ini ada yang pada kita semua. Selanjutnya, tasbih kepada Allah adalah membersihkan dan mensucikannya dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Tasbih merupakan salah satu zikir yang paling utama. Sangat ringan diucapkan di lisan, tidak susah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Juga merupakan salah satu sebab diampuninya dosa-dosa. Tentu kita sebagai manusia tidak luput daripada dosa. Apa itu dosa yang kecil ataupun yang besar. Oleh karena itu menghilangkan dosa-dosa yang besar yang dapat disimpulkan. Yang pertama, keutamaan kalimat tasbih dan ingat Allah terhadapnya. Dua, kalimat tasbih merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Ketiga, kalimat tasbih lebih mulia dibandingkan perkataan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang kuliah subuh yang berbahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kuliah subuh pada hari ini. Semoga bermanfaat buat para jamaah sekalian dan kepada kami sebagai pembawa khutbah kuliah subuh ini. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.